Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar lebih lanjut berkaitan dengan mata pelajaran TIK atau informatika. Kita akan lanjut dengan poin B ya, dari bab 1 secara khusus ya untuk bagian ini dengan judul mengenal lebih dekat perangkat keras komputer. Apa itu? Atau kita akan belajar lebih spesifik, lebih detail lagi tentang apa itu perangkat keras komputer. Nah, yang pertama, pengertian perangkat keras komputer. Pengertian perangkat keras komputer. Komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting. Peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi sangat besar. Oke, sekali lagi. Nah, komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting. Peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi sangat besar. Pengenalan dan kemampuan mengoperasikan komputer sudah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di zaman teknologi informasi ini. Jelas ya, itu merupakan kebutuhan dasar dan kebutuhan yang siapa saja sangat-sangat membutuhkannya. Komputer dapat kita jalankan karena terdapat berbagai komponen yang saling bekerja sama. Jadi di dalam komputer itu ada hal-hal atau komponen yang kita butuhkan dan dapat beroperasi ya, di mana komponen-komponen itu saling bekerja sama, jadi tidak berjalan sendiri. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik dapat dipegang ataupun dipindahkan disebut perangkat keras. Perangkat keras komputer atau disebut hardware ya. Jadi pada poin ini yang Pak Yasir akan sampaikan adalah berkaitan dengan komponen fisik ya yang ada di komputer ya, yang disebut dengan perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Apa itu? Kita akan pelajari satu demi satu. Nah, pada bab ini akan dipelajari berbagai perangkat keras yang terdapat dalam komputer, sehingga lebih mengenal dan paham fungsi-fungsi berbagai perangkat keras komputer tersebut. Jadi anak-anak akan lihat apa saja itu perangkat keras yang ada di dalam komputer ya. Oke, jadi kita akan simak satu-satu. Nah, beberapa perangkat keras merupakan komponen pokok yang harus ada di sebuah komputer. Sedangkan komponen-komponen lainnya adalah pendukung untuk menambah fungsi komputer. Oke, jadi beberapa perangkat keras merupakan komponen pokok yang harus ada di sebuah komputer. Jadi harus ada, tidak bisa tidak. Sedangkan komponen-komponen lainnya adalah pendukung untuk menambah fungsi komputer. Jadi ada yang menjadi bagian penting ya, yang harus ada, tidak bisa tidak. Sedangkan yang lain hanya pendukung ya, atau aplikasi tambahan dan sebagainya. Nah, komputer dapat bekerja jika terdapat unsur-unsur, yaitu perangkat keras atau disebut dengan hardware, perangkat lunak yang disebut dengan software, dan pemakai komputer atau brainware ya. Jadi ingat, komputer ada terdapat 3 unsur penting, yaitu hardware atau perangkat keras, perangkat lunak atau software, dan pemakai komputer atau brainware. Oke. Yang berikut yang kita akan pelajari adalah jenis dan fungsi. Nah, perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan cara kerjanya. Cara kerjanya mengolah data. Data berasal dari data datum yang berasal dari yang berarti fakta, kenyataan, ya, yaitu suatu peristiwa yang diambil dari suatu kejadian dan mengandung nilai yang sangat berarti. Sekali lagi ya, Mister coba jelaskan. Perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan cara kerjanya mengolah data. Jadi data berasal dari kata datum yang berarti fakta, ya, kenyataan, atau suatu peristiwa yang diambil dari suatu kejadian dan mengandung nilai yang sangat berarti. Itu pengertian dari data. Data dapat berupa simbol-simbol, gambar-gambar, huruf, angka-angka. Nah, setelah data diproses melalui suatu pengolahan sedemikian rupa, akan menghasilkan informasi yang lebih berguna daripada hanya berupa data. Jadi data ya akan menghasilkan nilai yang lebih jika diolah sedemikian rupa. Ya, jadi bukan hanya sekedar simbol, gambar-gambar atau huruf atau angka-angka,
tetapi akan diolah, diproses melalui satu pengolahan yang sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan informasi yang lebih detail dan berguna bagi brainworm atau bagi pengguna komputer. Nah, perangkat keras komputer ini terdiri atas perangkat keras masukan atau input device dan perangkat keras pemproses atau prosesor dan perangkat keras keluaran atau output device. Jadi coba sekali lagi, perangkat keras komputer ini terdiri atas yang pertama perangkat keras masukan atau input device, lalu perangkat keras pemproses atau prosesor, dan perangkat keras keluaran atau output device. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari berkaitan dengan perangkat komputer, perangkat keras komputer, yang pertama adalah perangkat keras masukan atau input device. Perangkat keras masukan atau input device yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Oke, yang pertama, perangkat keras masukan atau input device. Perangkat keras masukan atau input device yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ya, perangkat keras masukan atau input device, salah satunya adalah keyboard ya, keyboard yang ada di depan komputer anak-anak ya. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi tertentu. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Jadi fungsinya adalah untuk memasukkan data atau memberikan perintah pada komputer. Jadi keyboard sangat dibutuhkan. Keyboard biasanya dibagi dalam 3 bagian, ya, yaitu tombol fungsi atau function keys, tombol huruf, angka dan tanda baca atau typewriter, dan tombol angka dan tanda baca yang berfungsi sebagai kalkulator atau memori keypad ya, keypad. Tombol ini menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar serta ya, layar ini semua dia akan berfungsi ya, atau control keys. Jadi dia akan mengontrol terhadap layar dan sebagainya. Oke. Dalam beberapa sistem operasi apabila dua tombol ditekan secara bersamaan akan muncul fungsi khusus atau pintasan yang telah diatur sebelumnya. Umpamanya kita atau Mister tekan kontrol atau ya kontrol shift dengan ya, itu ada dengan satu lagi, itu akan fungsinya ada ya, itu fungsi khusus. Oke. Nah, saat ini banyak inovasi yang dilakukan jenis-jenis keyboard yaitu serial, PS1, PS2 dan USB dan sebagainya. Oke, yang kedua, mouse. Ya, mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan icon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Jenis mouse antara lain yaitu serial atau bisa sistem PS dan USB. Scanner. Apa itu scanner? Ya, scanner atau alat memindai merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Itu fungsi scanner. Lalu mikrofon atau mic ya. Nah, mikrofon merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Ya. Mic hanya digunakan untuk memasukkan input suara. Penggunaan mic atau mic memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut yaitu sound card dan speaker. Lalu yang kelima adalah webcam. Webcam merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu, sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call dan sebagainya. Jadi itu input device ya, perangkat keras masukan ya. Ada paling tidak ada 5. Oke. Lalu yang kedua adalah perangkat keras pemrosesan atau process device. Apa itu process device atau perangkat keras pemrosesan?